mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu kau, Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalo ini. Andai saja Nyi Guru masih hidup, pasti kita bisa memecahkan isi kitab ini dengan mendengarkan petunjuk-petunjuk beliau. Ikutilah episode ke-20, Kitab Dua Mustika. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Iman Adyaswara, dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang ke-19 ini didukung oleh para pelaku Yvonne Rose sebagai Wulandari, Ashari sebagai Ki Awu, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Kasdu Yono sebagai Aki Lumo, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulandari kembali ke ibu kota Panggalo. Ketika dia tahu tukang warung yang bernama Narsih ditangkap oleh sekelompok pengawal kerajaan Panggalo. Penangkapan itu disebabkan karena dirinya. Ketika Wulandari melihat Narsih diseret-seret oleh beberapa pengawal kerajaan, kemarahan Wulandari tidak bisa ditahan lagi. Dengan cepat dia menggebrak para pengawal yang menyeret Narsih, sehingga pengawal-pengawal kerajaan itu lari tanpa bisa menghadapi Wulandari lebih lama. Di dalam kerajaan Panggalo, Batara sedang bicara dengan Anindya yang tampaknya dirundung duka, sehingga sulit bagi Batara untuk membujuk Anindya. Kamu tidak usah mendorong-dorong aku. Aku bisa jalan sendiri. Apa kamu tidak kenal dengan aku? Siapa yang sudah kenal dengan orang seperti kamu? Kamu tidak sopan terhadap orang asing yang berada di negeri kalian. Sejak tadi kamu mendorong-dorong aku di jalan raya. Kau perlakukan aku sebagai tawanan, sehingga orang-orang menonton aku. Ya, kau memang tawanan. Kau ditawan oleh seorang perwira sandi kerajaan. Oh, rupanya kau seorang perwira sandi kerajaan. Kerajaan Panggalo mempunyai seorang perwira sandi yang dungu.
sehingga tidak tahu melihat orang apakah orang itu bersalah atau tidak. Hei, diam kau. Aku tidak mau diam bila kau tetap memperlakukan aku sebagai tawanan. Heret dia. Ayo, berani sekali kau memukul pengawal kerajaan. Mau coba lagi? Ayo. Kau berani memukul perwira kerajaan Panggalo. Kau akan mendapat hukuman berat dari Kanjeng Gusti nanti. Ayo, jalan. Pendopo kerajaan sudah dekat. Lepaskan dulu ikatan tanganku ini. Baru aku mau jalan. Ayo jalan. Kalau kau tidak mau jalan, maka terpaksa akan kuseret kau seperti binatang. Sudah, Wulan. Ayo kita jalan. Apa kau masih tidak mau jalan? Hah? Kau tidak sopan terhadap orang asing di negerimu, Perwira Sandi. Padahal rajamu kemarin mengatakan bahwa setiap penduduk Panggalo harus ramah dan sopan terhadap orang asing yang memasuki ibu kota Panggalo ini. Jangan bicara kepadaku. Nanti saja kau sampaikan kepada Kanjeng Gusti Batara di dalam pendopo. Baik. Berhenti di sini. Duduk di lantai dan tundukkan kepalamu. Ayo tundukkan kepalamu. Kenapa? Karena sebentar lagi Kanjeng Gusti akan memasuki pendopo kerajaan. Ikuti saja apa maunya, Wulan. Nanti di hadapan Kanjeng Gusti, kau baru bisa bicara. Kanjeng Gusti adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Baiklah. Saya mengaturkan sembah ke hadapan Kanjeng Gusti Batara. Sembahmu aku terima. Ampun Gusti, saya sudah berhasil menangkap pengacau itu Kanjeng Gusti. Dan inilah orangnya. Hah? Angkat kepalamu perempuan busuk, supaya Kanjeng Gusti melihat wajahmu yang kotor itu. Angkat kepalamu, Wulan. Biar Kanjeng Gusti melihat siapa kamu. Percayalah, Kanjeng Gusti adalah raja yang adil. Baiklah, Narsi. Nah, begini bentuk wajah perempuan yang telah berani mengacau Panggalo ini Kanjeng Gusti. Walaupun dia cantik, tapi hatinya busuknya bukan main. Hah? Kau tangkap dia, Abu? Betul Kanjeng Gusti. Kau ikat dia. Buka ikatan tangannya cepat. Kenapa Kanjeng Gusti? Ada apa? Kau harus tahu. Dialah calon permaisuri kerajaan Panggalo ini. Maaf, tetapi Kanjeng Gusti. Cepat, lepaskan ikatan tangannya. Iya, baik Kanjeng Gusti. Bekas tali ikatan di tanganmu memerah, Wulandari. Apakah tanganmu sakit? Sedikit, Kakang Batara. Wulandari, kau sampai kotor berdebu begini. Tidak apa-apa, Kakang. Asal aku sudah bisa bertemu dengan Kakang Batara di sini. Pengawal, saya Kanjeng Gusti. Kau apakan kekasihku? Hah? Kau ikat dia, kau pukul dia, kau seret dia di jalan raya ibu kota. Kalian lihat, kulitnya luka-luka bekas kalian seret di jalan raya. Maaf Kanjeng Gusti, saya hanya menjalankan perintah. Perintah siapa yang memperlakukan dia seperti ini? Perintah dari saya Kanjeng Gusti. Bukankah sudah berkali-kali aku mengatakan bahwa kita harus memperlakukan orang asing dengan baik di ibu kota Panggalo ini? Bahkan kita tidak bertindak semena-mena terhadap orang yang belum tahu betul apa salahnya. Ampun Kanjeng Gusti. Saya menduga dialah yang telah mengacau ibu kota Panggalo ini. Aku lebih tahu tentang kekasihku ini daripada kamu, Ki Awuk. Kalian sudah salah tangkap. Kalian sudah bertindak semena-mena. Kalian keterlaluan memperlakukan orang yang tidak kalian tahu pasti kesalahannya. Dan kau, apa yang telah mereka lakukan terhadap dirimu, Narsi? Saya diperlakukan sama seperti yang mereka lakukan terhadap Wulandari, Kanjeng Gusti. Karena Wulandari menginap di warung saya sejak tadi malam. Ampun Kanjeng. Karena kesalahan saya ini, saya mohon Kanjeng Gusti memaafkan saya. Baik, aku maafkan kalian. Tapi lain kali, aku tidak akan memberi maaf atas tindakan yang keliru ini. Kita obati luka-lukamu. Dan juga kau, Narsi. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Saya bisa mengobati sendiri luka-luka saya. Oh, jangan. Kau ikut ke Kaputren bersama-sama Wulandari. Di sana banyak yang bisa merawat luka-lukamu. Baik, Kanjeng Gusti. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Batara membimbing Wulandari masuk ke dalam ruangan khusus. Sementara Narsih dibawa ke dalam Keputren untuk diobati luka-luka yang dideritanya. Namun Batara dan Wulandari tidak tahu kalau ada sepasang mata yang mengintip gerak-gerik mereka sejak tadi. Sepasang mata itu adalah milik Anindya. Anindya tampak meneteskan air mata ketika dia melihat Batara dengan mesra memeluk Wulandari. Dan dengan cepat Anindya berlalu. Kemudian berlari meninggalkan keraton Panggalo melati tembok benteng yang mengelilingi keraton. Jadi kau betul-betul kenal dengan Anindya, Wulan? Kenal, Kakang. Karena aku pernah beberapa lama tinggal bersama Anindya, Aki Japa Ardana, dan Rayu. Aki Japa Ardana dan Rahayu telah meninggal. Meninggal? Kapan, Kakang? Kenapa mereka meninggal? Sudah agak lama. Dan meninggal mereka agak mencurigakan. Tapi mari, kita temui Anindya. Sambil kau mengucapkan ikut berduka cita padanya. Mari, Kakang. Di mana Anindya itu, Kakang Batara? Ada di Kaputren. Kemana dia?
Di sini dia? Iya. Dayang, kemari. Saya aturkan sembah ke hadapan Kanjeng Gusti. Apakah kau melihat Anindya, Dayang? Anindya tadi tampak menangis, Kanjeng Gusti. Lalu dia melompati tembok itu dan pergi entah kemana. Pergi juga dia jadinya. Maaf, Kanjeng Gusti. Saya tidak bisa menghalanginya karena ilmunya tinggi sekali. Sudah, kamu tidak salah. Kalau tidak bisa kita menerobos pagar gaib di sekitar telaga sore ini, lebih baik kita tinggalkan saja tempat ini, Aki Lumut. Rasanya memang tidak ada jalan lain lagi untuk bisa masuk ke dalam telaga sore itu, Gandini. Yang bisa masuk ke sana hanya Wulandari. Tapi tunggu dulu. Aku ingat sesuatu. Apa, Aki? Tunggu. Ketika aku muda dulu, ketika telaga sore ini belum ditempati oleh Nyi Sepi, aku pernah bermain-main dan mandi di dalam air telaga itu. Ketika aku menyelam ke dalam telaga, aku menemukan sebuah jalan rahasia yang tembus keluar di bawah akar pohon beringin tua itu. Hah? Apakah jalan itu bisa dilewati oleh satu orang? Bisa. Ketika itu aku melewatinya dalam wujudku seperti sekarang ini. Aku tidak berwujud seperti seekor belut putih. Kalau begitu, mari Aki, kita masuki jalan itu. Ya, mari. Tapi kita harus hati-hati. Siapa tahu jalan rahasia itu juga sudah diberi pagar gaib oleh Nyi Sepi. Iya. Pohon beringin tua ini kan yang Aki Lumut maksudkan? Ya. Di sebelah mana jalan rahasia itu, Aki? Di bawah akar itu. Tidak ada apa-apa. Anda sekarang tidak ada lubang masih yang bisa mendengarkan dimasuki. Sandiwara Tempat Radio ini sudah di penuh channel dengan semak Memori belukar. 80. Karena kejadian itu sudah berlalu ratusan tahun lamanya. Tapi aku yakin bahwa disinilah tempatnya. Mari, kita bersihkan semak-semak ini. Iya, Aki. Nah, Ki, semak-semaknya sudah bersih. Tapi tidak ada tanda-tanda sebuah lorong di bawah akar pohon ini. Batu besar ini yang telah menutup lorong di bawah akar ini. Aki yakin? Yakin. Mari, kita singkirkan batu ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Akhirnya batu itu bisa juga kita singkirkan. Lihat kan ini. Di bawah akar ini ada lubang yang besar. Cukup untuk dimasuki oleh satu Mari orang. kita masuk, Aki. Hati-hati. Siapa tahu Nyai Sepi juga memasang pagar gaib di dalam lorong ini. Bahkan mungkin Nyai Sepi lah yang menutup lubang ini dengan batu besar itu. Iya, Ki. Siapa yang masuk duluan? Ki Lumut atau aku? Sebaiknya aku, Gandini. Batara terkejut ketika melihat Wulandari ditawan oleh Aki Awuk bersama dengan beberapa orang pengawal istana kerajaan Panggalo. Bahkan Batara menjadi sangat marah ketika dia melihat kulit Wulandari luka-luka bekas diseret oleh pengawal di jalan raya. Lalu kemudian Wulandari dipeluk dengan mesra oleh Batara dan dibawa ke suatu ruangan khusus untuk diobati. Sementara itu Anindya mengintip dari balik tirai. Akhirnya Anindya menangis terseduh-seduh melihat kejadian itu. Karena Anindya merasa bahwa dia percuma saja mengintai Batara. Karena Batara betul-betul mencintai Wulandari. Rasa cemburu dan patah hati menyelimuti diri Anindya. Kemudian dengan cepat dia pergi meninggalkan keraton Panggalo. Dia tidak ingin lagi bertemu dengan Batara. Dan bahkan dengan Wulandari. Sementara itu di tempat lain, Aki Lumut dan Gandini sedang berusaha mencari jalan supaya bisa masuk ke Telaga Sore yang selama ini ditutup dengan pagar gaib oleh Nyi Sepi. Mari Gandini, kita berjalan terus. Ternyata tempat ini tidak diberi pagar gaib oleh Nyi Sepi. Betul, Ki Lumut? Betul. Lihat, tidak ada rintangan yang menghalangi kita. Gandini dan Aki Lumut terus menelusuri lorong gua yang semakin lama, semakin terasa gelap. Bahkan semakin lama, tanah di dalam gua itu terasa semakin becek. Bagi keduanya bukanlah merupakan rintangan, karena mereka telah terlatih berada di dalam suasana yang gelap. Apalagi Aki Lumut, laki-laki tua yang sebenarnya siluman belut putih itu sudah sangat terbiasa di dalam suasana gelap gulita dan becek. Dan setelah agak lama mereka berjalan, keduanya sampai di suatu batu karang yang agak luas. Sementara riak air terdengar perlahan-lahan.
Itu pertanda bahwa mereka sudah sampai di tepi sebuah telaga. Kita sudah sampai, Kandini. Ini telaga sore yang dimaksud Akilum. Tempat ini gelap sekali. Bukan, kita harus menyelam di dalam air ini. Setelah agak lama baru kita akan muncul di permukaan telaga sore. Apakah kita menyelam jauh, Kilumut? Ya, agak jauh. Sehingga kita harus lama menyelam. Wah, kalau lama aku tidak sanggup. Pasti banyak air yang akan terminum olehku. Kau tidak perlu cemas, Kandini. Kita berdua akan duduk bersemedi mengosongkan pikiran kita. Sehingga dengan sekejap, kita akan sampai ke permukaan telaga sore yang sebenarnya. Dan cara ini bukankah pernah kau lakukan ketika kau datang ke tempatku di bawah kolam besar di balik air terjun dulu di Sungai Tembesi? Oh begitu. Kalau hanya seperti itu aku sanggup melaksanakannya. Nah, mari kita lakukan. Mari. Ya. Setelah keduanya duduk bersila mengheningkan cipta, tidak lama tubuh Akilumut dan tubuh Gantini melesat masuk ke dalam air. Dan kedua tubuh itu melaju bagaikan anak panah, menerobos air yang terbentang luas. Tubuh itu melalui lorong-lorong yang sempit dan sela-sela batu cadas yang keras tanpa membentur batu-batu cadas itu sedikit pun. Seolah-olah kedua tubuh itu dituntun oleh sesuatu kekuatan gaib. Ketika kejadian itu sudah berlangsung agak lama, maka mereka sampai di dalam telaga sore. Dan kedua kepala mereka menyembul di atas permukaan telaga. Bahkan dengan cepat kedua tubuh tersebut melompat keluar dari telaga tanpa basah sedikit pun. Suasana di sekitar telaga sore terasa sepi menyejukkan hati. Walaupun ketika itu hari masih siang, matahari bersinar terang, namun di sekitar telaga sore, suasananya betul-betul sejuk, seolah-olah hari sudah petang. Karena di sekitar telaga sore, banyak pohon-pohon besar tumbuh mengelilingi telaga itu. Telaga ini betul-betul indah, Kilumut. Bunga-bunga yang tumbuh di tepi telaga ini terawat rapi. Aku sungguh kagum melihatnya. Memang, di sekitar telaga sore ini terawat rapi. Pertanda yang mengurusnya pasti seorang wanita. Dan lihat itu, Kandini. Rumah itu pasti rumah yang ditempati Wulandari. Mari kita ke sana. Tunggu, Akilumut. Itu kuburan siapa? Wah, aku tidak tahu, Kandini. Sewaktu aku kemari dulu, kuburan itu tidak ada. Mari kita lihat. Kau baca tulisan yang tertera di batu nisan itu, Kandini? Iya, rupanya ini kuburan Nyi Sepi. Kata-kata yang tertera di batu nisan itu bagus sekali. Nyi Guru, beristirahatlah dengan tenang. Karena dendam Nyi Guru dan juga dendam leluhur kita pasti akan kami balaskan. Sehingga Nyi Guru nanti pasti menerima kami dengan bahagia di alam nirwana. Pasti yang menulis tulisan itu Wulandari dan Batara. Kau yakin? Tentu yakin. Karena sudah sejak lama mereka berdua memadu cinta. Nah, mari kita periksa rumah kubuk itu. Kita mencari kitab dua mustika. Tentu. Tidak ada gunanya kita berlama-lama di sini. Kalau Wulandari kembali, maka kau pasti dalam bahaya. Mari, Aki. Gubuk ini juga sangat sederhana, tapi terawat. Mereka membuat gubuk ini bagus sekali. Ayo, kita cari kitab dua mustika Iya. itu. Aneh. Gubuk sekecil ini tidak bisa kita temukan kitab dua mustika itu. Apa Wulandari bukannya menyimpannya di dalam gubuk ini, Kilumut? Pasti di dalam gubuk ini dia simpan. Tidak mungkin di tempat lain. Mari kita cari terus. Kemana lagi harus kita cari? Semua tempat sudah kita periksa. Semua tempat sudah kita obrak-abrik. Pasti bukan di dalam gubuk ini disimpannya. Kita mencarinya tergesa-gesa. Lebih baik kita istirahat dulu. Baiklah. Bila saja kitab itu bisa kita miliki, kau akan terbebas dalam pengaruh. Bahkan Mak Rumpang bisa kita musnahkan untuk selama-lamanya. Hei, mau kemana kalian? Mengungsi Kiwista. Kemana? Kemana saja? Yang penting aku dan keluargaku selamat dari serbuan burung-burung gagak itu. Hei, Nyai! Mau kemana lagi kau dan anak-anakmu itu, Nyai? Mau mengungsi, Ki Yudaya. Aku dan anak-anakku takut diserang oleh burung-burung gagak itu nanti malam. Kami tidak mau mati konyol, Ki. Kemana kalian mengungsi? Mungkin ke desa terdekat, Tegal Sari. Lama-lama desa ini akan kosong, Wista.
Apa yang harus aku katakan nanti pada Den Ayu? Bila Den Ayu kembali ke Mentilin ini, Yudaya. Karena sudah hampir separuh desa Mentilin hancur dilanda bencana. Sehingga penduduk banyak yang mengungsi meninggalkan Mentilin. Pasti Den Ayu Gandhi ini kecewa melihat desa ini hancur, Wista. Itu sudah pasti. Hanya yang membuat aku kecewa. Karena sejak dulu belum pernah aku mengalami kejadian seperti ini. Ribuan burung gagak menyerang desa ini. Lalu menyerang dan membunuh siapa saja yang ditemui mereka. Sehingga sudah banyak penduduk Mentilin yang tewas. Betul-betul belum pernah aku alami. Bahkan waktu kita kecil dulu, kita juga tidak pernah mengalami hal semacam ini. Bukan begitu, Yudaya? Betul, Wista. Desa ini dulu aman dan tentram. Dan anehnya, Den Ayu Gandhi ini seolah-olah menghindar dari bencana ini. Dia tahu bahwa bencana sedang melanda desanya. Tapi dia pergi bersama Raden Wangsadirja ke Panggalo. Itu yang membuat penduduk kecewa. Sehingga banyak di antara mereka yang mengungsi ke desa lain. Seperti yang kita lihat sore hari ini. Apakah kita juga harus meninggalkan desa Mentilin ini, Wista? Jangan. Kita harus bertahan sampai Den Ayu Gandhi datang. Karena kita yang diberi kuasa menjaga desa ini selama Den Ayu pergi. Tugas itu kadang-kadang ada yang enak. Tapi juga ada yang tidak enak. Sekarang ini kita sedang menjalankan tugas yang tidak enak, Yudaya. Tapi kita harus terima. Ya. Apa boleh buat? Wista, apakah kau pernah mendengar hutan Sendang Karang? Hutan angker itu? Ya, kata orang dulu hutan itu adalah sebuah desa yang makmur. Lalu suatu ketika, desa Sendang Karang diserbu oleh ribuan burung gagak. Sehingga desa itu hancur berantakan. Penduduknya banyak yang mati. Bahkan banyak juga yang mengungsi meninggalkan desa. Sehingga lama-kelamaan desa itu tidak berpenghuni lagi. Lalu desa itu menjadi hutan. Bahkan hutan itu terkenal keangkerannya, Wista. Lihat, Yudaya. Ada seorang perempuan muda berjalan kemari. Rasanya perempuan muda ini bukan penduduk Mentilin. Betul. Perempuan ini memang bukan penduduk Mentilin. Dan tampaknya dia tidak tahu apa yang terjadi di desa ini. Sehingga senja hari begini dia masuki desa. Maaf, Kisanak. Boleh saya bertanya? Di mana saya bisa menemukan rumah penginapan di desa ini? Di desa ini ada satu rumah penginapan. Hanya rumah penginapan itu yang kosong. Sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Kenapa? Apakah Nyai tidak melihat dari tadi bahwa banyak orang mengungsi dari desa ini? Bahkan pemilik penginapan itu juga beberapa hari yang lalu ikut mengungsi. Kalau begitu, betul apa yang dikatakan orang, bahwa desa ini sedang menerima hukuman. Desa ini sedang menerima hukuman? Iya, tapi maaf, bolehkah aku duduk dulu? Karena aku habis berjalan jauh. Silakan. Silakan. Nikmat rasanya duduk seperti ini setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kalau boleh aku bertanya, Nyai. Dari mana Nyai sebenarnya? Sehingga Nyai telah menempuh perjalanan jauh. Aku berasal dari hulu sungai Tembesi. Bahwa Aki Lumut dan Gandini berhasil memasuki padepokan Telaga Sore dengan melalui lorong rahasia yang terletak di bawah akar pohon beringin tua. Namun keduanya belum dapat menemukan kitab Dua Mustika yang sedang mereka cari. Sementara itu, Ki Wista dan Ki Yudaya sangat prihatin memperhatikan desa Mentilin yang sudah berantakan dilanda bencana burung-burung gagak siluman. Bahkan tanpa mereka sadari, di sore itu mereka kedatangan seorang tamu perempuan muda. Perempuan itu tidak lain adalah Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Hukumannya, Nyai. Dari orang lain, dan terutama dari kedua orang tuaku. Penduduk desa ini tidak punya dosa apa-apa. Aku tidak yakin kalau desa ini sedang menerima hukuman. Penduduk desa ini memang sudah berdosa pada seseorang. Sehingga desa ini harus membayarnya dengan mahal. Siapa yang kau maksud dengan seseorang itu, Nyai? Seseorang itu adalah orang yang tinggal di hulu sungai Tembesi. Dia bersemayam di balik air terjun sungai Tembesi itu. Nyai tahu rupanya tentang hal itu.
Bukankah sejak tadi aku sudah katakan, Aki, bahwa aku tinggal di dekat tempat itu, sehingga aku tahu semuanya. Kalau tidak salah, orang yang bersemayam di balik air terjun itu bernama Mak Rompang, begitu? Betul sekali. Apakah Nyai sering bertemu dengan dia? Oh, dia jarang menampakkan dirinya, Aki. Hanya sewaktu-waktu saja. Kalau kebetulan dia sedang berkenan. Kalau boleh kami tahu, siapa di antara kami yang telah berdosa itu, Nyai? Aku tidak tahu. Atau mungkin kedua orang tua Nyai tahu? Kedua orang tuaku memang tahu. Karena mereka pernah bertemu dengan Mak Rompang di hulu sungai Tembesi. Dan Mak Rompang telah bercerita banyak pada kedua orang tuaku. Wah, tentu kedua orang tua Nyai telah bercerita pada Nyai. Ya, sebagian. Sehingga Mak Rompang mengerahkan burung-burung gagaknya untuk menghukum desa ini. Iya. Desa ini sedang diserang burung-burung gagak setiap malam. Apakah kedua orang tua Nyai menceritakan pada Nyai siapa di antara kami yang telah berdosa terhadap Mak Rompang? Pemimpin kalian. Denayu Gandini yang Nyai maksudkan? Ya, begitu cerita yang aku dengar dari orang tuaku. Denayu Gandini rupanya yang telah berbuat dosa, sehingga kita yang menanggung akibatnya. Kita bukan sedang menanggung akibatnya, Yudaya. Tapi kita harus membela Den Ayu. Kita harus membela desa ini, walau apapun yang terjadi. Dulu, 60 tahun yang lalu, pernah juga hal ini terjadi di Sendang Karang. Sehingga kini Sendang Karang sudah menjadi sepi. Tidak ada penghuninya lagi. Bahkan kini Sendang Karang sudah menjadi hutan belantara. Ya. Sendang Karang sudah menjadi hutan yang angker. Nah, kedatanganku kemari hanya ingin membuktikan apa yang diceritakan oleh kedua orang tuaku. Dan ternyata betul. Sudahlah, hari mulai malam. Di mana aku bisa menginap malam ini, Aki? Aku kasihan padamu, Nyai. Jangan pergi ke tempat lain. Tidur sajalah di sini. Apakah ini rumah pemimpin kalian? Iya. Kau akan aman di sini dari serbuan burung-burung gagak itu. Baiklah, aku akan tidur di sini. Tapi kalau ada serbuan burung-burung gagak, bangunkan aku ya. Jangan biarkan aku mati diserang burung-burung siluman itu. Jangan khawatir. Aku nanti yang akan membangunkanmu. Yudaya, kau pergi ke alun-alun desa. Pukul kentongan tanda bahaya. Burung-burung gagak siluman itu sudah mulai terdengar terbang memasuki desa. Kau mau kemana, Wista? Aku akan membangunkan perempuan muda yang tidur di pendawa itu. Baik. Nah, perempuan itu tampak tidur pulas. Dia tidak tahu kalau sebentar lagi bahaya akan datang melanda desa ini. Kasihan kalau dia terkena bahaya. Harus kubangunkan dia. Nyai. Nyai, bangun Nyai. Nyai, burung-burung gagak itu mulai terbang memasuki desa ini. Aku sudah bangun sejak tadi. Cepat sekali perempuan ini bangun dan duduk. Bahkan kini dia sudah berdiri di hadapanku. Mari kita bersembunyi. Bahaya itu datang. Bahaya apa? Burung-burung gagak sudah terbang di batas desa. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena bukan aku yang dicari burung-burung gagak itu, tapi pemimpinmu. Pemimpin kami tidak ada di desa ini. Bahkan aku tidak mengerti apa salah pemimpin kami. Sehingga seluruh penduduk desa menanggung akibatnya. Kamu jangan pura-pura tidak tahu kesalahan yang telah dilakukan oleh Gandini, Wista. Bahkan kamu yang pergi bersama Gandini ke hulu sungai Tembesi, bukan? Kau tahu rupanya. Apakah kau melihat kami di sana? Aku tidak melihat kalian. Tapi aku mengetahuinya. Kau mengetahuinya? Berarti kau melihat kehadiran kami di sana? Ya, tentu. Karena akulah yang dicari oleh Gandini. Mata perempuan ini mulai bersinar merah. Matanya bagaikan mata kucing. Matanya. Dia memandangku. Bagaikan akan menelan aku. Malam ini kau akan jadi korbanku, Wista. Kau akan aku cekik sampai mati. Nyai, kau siapa sebenarnya? Bukankah sejak tadi aku sudah katakan bahwa akulah yang bernama Mak Rompang itu? Aku tidak tahu kalau perempuan muda ini yang bernama Mak Rompang. Kau harus mati di tanganku, Wista. Lalu nanti baru majikanmu yang bernama Gandini itu. Aku harus lari. Aku tidak mau mati konyol seperti yang lain-lain. Jangan coba-coba lari dariku, Wista.
Tidak ada orang yang selamat dari cengkramanku. Kuku di jari tangan. Tunggu cepat. Dia memperhatikan kuku-kukunya yang mengerikan itu. Ini kesempatanku untuk lari. Kau harus mati, Wista. Kau harus mati. Kenapa aku harus mati? Karena kau kurang ajar. Aku tidak pernah kurang ajar padamu. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa tiba-tiba dia melepaskan cekikannya? Kenapa dia tiba-tiba tidak punya tenaga? Tenagaku hilang. Dia memandangku dengan memelas. Tolong aku. Tenagaku hilang. Aku tidak akan menolongmu, Mak Rompang. Dia hilang bagaikan debu tertiup angin. Aku selamat dari kematian. Ada apa, Wista? Ada apa? Mana perempuan yang tidur di pendapa ini? Yudaya, aku selamat. Aku selamat dari kematian. Ada apa? Apa yang terjadi? Perempuan itu ternyata Mak Rompang. Siapa Mak Rompang itu? Dialah pembawa bencana itu. Dialah pemilik burung-burung siluman itu. Dia. Lalu kemana dia? Kemana larinya? Dia mencekikku. Dia ingin membunuh aku. Tapi entah kenapa tiba-tiba cekikannya lepas. Lalu dia hilang entah kemana. Pantas, Wista. Burung-burung gagak itu juga hilang. Mereka terbang jauh. Mereka seolah-olah lari ketakutan. Gandini, sudah 1 hari 1 malam kita berada di Telaga Sore ini. Tapi kitab itu belum juga kita temukan. Sedangkan Wulandari belum juga kembali. Berarti kita masih punya kesempatan untuk mencari kitab itu hari ini. Aku rasanya betul-betul putus asa, Ki Lumut. Kitab itu rasanya tidak disimpannya di sekitar Telaga Sore ini. Telaga Sore ini adalah tempat yang paling aman bagi dia menyimpan kitab itu. Tidak mungkin di tempat lain, aku yakin. Karena perasaanku mengatakan begitu, Gandini. Tapi kenapa belum juga kita temukan kitab itu? Wulandari pasti menyimpan kitab itu dengan teliti. Sehingga kita harus mencari agak lama, baru kita bisa menemukannya. Bagaimana kalau kita keluar saja dari sini, Ki Lumut? Ya, kita harus bersabar. Kitab itu pasti bisa kita temukan. Rasanya pinggangku pegal sekali. Sejak tadi malam aku duduk bersila begini, memohon petunjuk kepada Yang Maha Agung. Di mana kitab itu disimpan oleh Wulandari? Ya, silahkan kau melepaskan letihmu. Aku akan mencari ke sebelah sana. Hah? Aki, lihat kemari. Ada apa, Gandini? Lihat itu. Bukankah itu yang kita cari? Oh, iya, Gandini. Kitab itu dia selipkan di antara atap gubuk ini. Sedangkan warna kitab itu mirip dengan atap rumbia ini. Aki Lumut, kini kitab 2 mustika sudah ada dalam genggamanku. Bukankah ini kitab 2 mustika itu, Aki Lumut? Betul. Tidak salah, Gandini. Mari, kita harus cepat meninggalkan tempat ini. Kemana kita, Ki? Ke tempatku di hulu Sungai Tembesi. Gandini telah mendapatkan kitab 2 mustika yang disimpan dan diselipkan di atap gubuk padepokan Nyi Sepi di Telaga Sore. Sehingga dengan gembira yang teramat sangat, Gandini bersama Aki Lumut pergi dengan cepat dari Telaga Sore tersebut. Apa kabar, Narsi? Kanjeng Wulandari, mari silakan duduk. Ramai warungmu hari ini. Aduh, sejak peristiwa itu pengunjung warung saya memang agak sepi. Tapi Kanjeng Wulandari, apakah Kanjeng diperbolehkan oleh Kanjeng Gusti Batara kemari? Jangan panggil aku dengan sebutan Kanjeng. Risih aku mendengarnya. Maaf Kanjeng Wulandari, bukankah nanti Kanjeng akan menjadi permaisuri di kerajaan Panggalo ini? Sehingga saya tidak boleh gegabah. Maafkan saya Kanjeng, kalau penerimaan saya seperti ini. Jangan bercerita yang tidak-tidak. Aku tidak pernah membayangkan akan menjadi permaisuri di sebuah kerajaan. Untuk itu, jangan panggil aku lagi, Kanjeng. Maaf, Kanjeng. Saya tidak berani merubah sebutan ini. Karena saya sudah tahu, bahkan semua penduduk ibu kota Panggalo ini juga sudah tahu bahwa Kanjeng Wulandari adalah kekasih Kanjeng Gusti Batara. Kanjeng Wulandari adalah calon permaisuri kami. Ada-ada saja.
Perhatikanlah Kanjeng, orang-orang yang lewat di depan warung saya ini mengaturkan sembah kepada Kanjeng. Bahkan beberapa orang pengawal kerajaan telah memagari warung saya ini sejak tadi. Pertanda Kanjeng Wulan adalah salah seorang petinggi keraton. Sudahlah. Aku sebenarnya risih dengan apa yang aku alami sekarang ini. Hei, kitab apa yang terletak di atas meja warungmu itu, Narsi? Itu Kanjeng. Hanya sebuah kitab tentang bagaimana cara berlatih pernapasan. Boleh aku lihat? Hanya sebuah kitab kecil yang kumal, Kanjeng. Isinya pun tidak ada artinya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kau rupanya sedang mempelajari ilmu silat, Narsi? Iya, Kanjeng. Sejak kapan? Sejak kejadian saya diseret-seret oleh pengawal kerajaan Panggalo, Kanjeng. Sehingga saya terpikir saya ingin mempelajari ilmu silat. Saya ingin seperti Kanjeng Wulandari. Kitab ini isinya sederhana sekali, tapi cukup untuk seseorang yang baru belajar. Dan kalau kau mau meneruskan kepada jurus-jurus yang lebih bagus, aku bersedia mengajarkanmu. Terima kasih, Kanjeng. Saya sangat bahagia kalau Kanjeng mau mengajarkan saya. Tapi apakah saya tidak terlampau lancang belajar dari Kanjeng? Karena Kanjeng Wulan adalah... Jangan kau sebut-sebut itu lagi. Aku risih mendengarnya. Maaf, Kanjeng Wulan. Saya lupa. Kitab ilmu silat. Kitab ini sangat sederhana isinya. Aku belum pernah menemukan sebuah kitab selengkap kitab Dua Mustika. Kitab Dua Mustika. Ya, kitab Dua Mustika. Sudah terlampau lama aku meninggalkan Telaga Sore. Aku khawatir tentang kitab Dua Mustika itu. Tapi tidak mungkin orang lain bisa masuk ke padepokan Telaga Sore kecuali aku dan Kakang Batara. Aduh, tapi kenapa perasaanku tidak enak? Kenapa tiba-tiba jantungku berdebar? Aku khawatir kalau kitab Dua Mustika itu diambil orang. Maaf, Kanjeng. Kanjeng Wulan mau kemana? Iya, aku mau kembali dulu ke dalam keraton, Narsi. Dan ini, aduh, apa ini, Kanjeng? Ini uang untuk pembayaranku selama di dalam warung ini. Karena sejak aku berada di sini, tidak satupun orang yang berani masuk kemari. Sehingga kau tentu rugi. Aduh, Kanjeng Wulan, jangan seperti ini, Kanjeng. Saya jadi takut menerimanya. Terimalah, itu kan rezekimu. Terima kasih, Kanjeng Wulandari. Kakang Batara, aku belum bisa menemukan Anindya. Sudah seluruh pelosok ibu kota Panggalo ini aku jelajahi, tapi Anindya tidak juga ada. Biar sajalah, Wulan. Aku yakin Anindya sudah pergi jauh meninggalkan ibu kota Panggalo ini. Kasihan dia. Dia hidup sebatang kara. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Sedangkan aku pernah berhutang budi pada ayahnya. Suatu saat kita akan balas kebaikan ayahnya. Kakang Batara, sudah hampir 2 minggu aku berada di keraton Panggalo ini. Sudah terlampau lama rasanya aku meninggalkan padepokan Telaga Sore. Jadi kau mau pulang ke Telaga Sore? Iya, Kakang. Aku khawatir tentang kitab Dua Mustika yang aku simpan di sana. Tidak perlu dikhawatirkan, karena tidak ada orang yang bisa masuk ke Telaga Sore. Benar, Kakang. Tapi entah kenapa perasaanku tidak enak. Pikiranku selalu tertuju pada kitab Dua Mustika itu. Jadi kau khawatir kitab Dua Mustika itu dicuri orang? Iya, Kakang. Apakah pagar gaib di sekeliling Telaga Sore kau angkat, Wulandari? Tidak, Kakang. Tapi entah kenapa aku jadi gelisah. Kau ini ada-ada saja. Boleh ya, Kang? Aku kembali ke Telaga Sore? 2 hari lagi aku menyusul. Kalau begitu, aku akan berkemas-kemas sekarang. Tapi tunggu dulu, Wulan. Ada apa, Kakang Batara? Tampaknya kau tidak suka tinggal di dalam keraton ini. Aku suka. Betul? Betul. Dan kau suka? Kalau nanti kau menjadi permaisuriku? Bukankah sejak pertama aku sudah mengatakan kepada Kakang bahwa aku akan menurut saja apa yang Kakang kehendaki? Dan bukankah beberapa tahun yang lalu kita sudah bersumpah di puncak Bukit Perinduan bahwa kita akan sehidup semati? Baiklah, aku pun tidak pernah lupa pada sumpah kita itu. Sehingga kini benar-benar merasa tentram memerintah di dalam keraton Panggalo ini. Aku berangkat sekarang, Kakang Batara. Pergilah. 2 hari lagi aku akan menyusulmu ke Telaga Sore. Tidak ada yang berubah di sekitar Telaga Sore ini. Semuanya masih seperti biasa. Kuburannya guru juga masih seperti semula. Tapi kenapa pintu gubuk itu terbuka? Padahal ketika aku pergi, pintu gubuk itu aku tutup rapat-rapat. Pasti ada orang yang masuk ke dalam gubuk itu. Kalau orang yang masuk ke dalam gubuk itu tidak mungkin. Pagar gaib di sekeliling Telaga Sore ini masih bekerja dengan baik. Atau binatang. Tapi tidak mungkin juga. Selama aku tinggal di sini tidak pernah ada binatang yang masuk ke dalam gubuk itu. Celaka. Tungku di dapur itu seperti bekas diobrak-abrik. Tungku ini bekas dibongkar orang. Dan ini peti kayu pakaianku juga bekas dibongkar orang. Sedangkan baju-bajuku berserakan. Rupanya memang ada orang yang telah bisa masuk kemari. Semoga saja kitab Dua Mustika itu masih berada di tempatnya. Gusti, kitab Dua Mustika itu tidak ada di tempatnya. Kitab Dua Mustika itu tidak ada lagi di atas para-para. Kitab Dua Mustika itu betul-betul telah dicuri orang. Aku harus cari pencuri kitab Dua Mustika itu.
mencari di sekeliling hutan Telaga Sore ini. Tapi tidak ada tanda-tanda ataupun jejak orang yang mencuri kitab itu. Aku mendengar sesuatu di balik semak-semak itu. Aku yakin di dalam semak-semak itu ada seekor harimau. Suara gemerisik di semak-semak itu tidak terdengar lagi. Pasti harimau itu sedang bersiap-siap menyerangku. Tidak mungkin. Harimau di dalam semak-semak itu akan menyerangku. Bukan begitu sifat binatang itu. Harimau itu ternyata seekor harimau putih. Aki Patokkah itu? Kalau betul Aki Patok, keluarlah dari dalam semak-semak itu. Ternyata betul rupanya Aki Patok. Rubahlah bentuk Aki ke dalam bentuk manusia seperti aku. Maaf, Wulandari. Sudah sejak tadi aku mengikutimu di dalam hutan ini. Karena aku khawatir terjadi hal-hal yang membahayakan dirimu. Terima kasih, Aki. Bahkan sejak tadi aku lihat wajahmu murung. Ada apa kira-kira, Wulandari? Apakah kau ribut dengan Batara? Oh, bukan, Aki. Aku murung karena kitab Dua Mustika dicuri orang. Apa, Wulan? Betulkah itu, Wulandari? Betul, Aki. Sudah 1 hari 1 malam aku coba mencari di sekitar tempat ini. Tapi tidak bertemu. Pasti pencurinya sudah lari jauh. Apakah Batara sudah tahu? Belum, Ki. Kalau begitu, aku berangkat ke Panggalo sekarang juga. Akan aku sampaikan kepada Batara tentang kejadian ini. Tidak usah, Ki. Besok Kang Batara akan sampai kemari. Kau jangan terlampau percaya pada janji Batara. Karena dia sekarang sangat sibuk menjalankan pemerintahan di dalam keraton Panggalo. Nah, aku berangkat. Iya, Ki. Aku tunggu kedatangan Kang Batara di Telaga Sore. Aduh, Ki Lumut. Bosan aku mempelajari kitab Dua Mustika ini. Kata-katanya tidak karuan, berbelit-belit. Ternyata kitab ini tidak ada isinya. Aduh, Kandini. Jangan dibuang kitab ini. Ini kitab yang dibutuhkan orang untuk menghancurkan Mak Rumpang. Kalau orang tahu isi kitab ini. Apakah mungkin kitab itu untuk menghancurkan Mak Rompang, Aki Lumut? Isinya tidak ada yang bisa dipelajari. Isinya cuma hal-hal yang mengandung percintaan. Yang membuat kitab itu pasti orang berpikiran cabul. Wah. Kau cepat sekali putus asa, Kandini. Hidup dengan putus asa sama juga tidak hidup. Aku bukan putus asa, tapi isi kitab itu tidak ada gunanya. Kalau Aki Lumut tidak percaya, baca saja sendiri isi kitab itu. Baik, akan aku baca. Tulisan di dalam kitab ini sangat bagus. Ketika kau dan kekasihmu memandang bulan, maka raihlah bulan itu. Karena saat itulah purnama tiba. Lalu tusukkanlah pedang di tanganmu. Dan juga pedang di tangan kekasihmu. Kemoncong bulan itu. Sehingga bulan itu akan mati menggelepar di pangkuanmu. Nah, apakah Ki Lumut mengerti maksud kalimat itu? Iya ya. Kalimat itu tidak bermutu. Kalimat itu hanya mengandung arti orang yang sedang bercintaan di bawah sinar bulan. Yang membuat ini adalah seorang yang sakti. Yang bernama Nini Jatisuli, Kandini. Di saat dia membuat kitab ini, dia memang sedang di dalam mabuk kepayang kepada seorang laki-laki yang bernama Jaga Umbana. Ya, jadi pantaslah kalau isi kitab ini penuh dengan suasana asmara. Untuk apa kita mempelajari isi kitab yang semuanya tentang percintaan? Bahasanya murahan. Tidak diungkapkan dalam bahasa yang indah dan tinggi. Bahwa akhirnya Wulandari kembali pulang ke Telaga Sore. Karena perasaannya seolah-olah mengatakan bahwa kitab Dua Mustika telah hilang dari Telaga Sore. Dan ketika Wulandari sampai di Telaga Sore, ternyata kitab itu betul-betul tidak ada. Sehingga Wulandari cemas bukan main. Di saat itu juga dia mencari kesana kemari di sekeliling hutan Telaga Sore. Namun jejak pencuri kitab itu tidak juga ditemukannya. Di saat seperti itu tiba-tiba Aki Patok muncul di hadapannya. Aki Patok pun menjadi cemas mendengar keterangan Wulandari tentang hilangnya kitab Dua Mustika. Sehingga Aki Patok berlari menuju kerajaan Panggalo untuk menyampaikan berita itu kepada Batara. Sementara di tempat persemayaman Aki Lumut, Gandini dan Aki Lumut sedang mempelajari isi kitab Dua Mustika yang dicuri mereka. Tetapi keduanya juga merasa heran karena sangat sulit mencerna kalimat-kalimat yang tertera di dalam kitab Dua Mustika itu. Aki Lumut, aku tidak bisa berdiam lama-lama di dalam tempat persemayamanmu ini. Aku harus kembali ke Mentiling karena sudah sangat lama desa itu aku tinggalkan. Sebaiknya kau tinggallah beberapa saat lagi di sini supaya kita bisa memecahkan dan mempelajari bersama-sama isi kitab Dua Mustika ini. Waduh, Aki Lumut. Rasanya aku membuang-buang waktu kalau terus mempelajari kitab ini. Sedangkan sampai sekarang saja, kita tidak pernah mendapat titik terang apa yang dimaksud di dalam kitab ini. Kau selalu putus asa, Gandini. Sehingga semua persoalan menjadi buntu untukmu. Terserah Ki Lumut. Yang penting sekarang aku harus kembali ke Mentiling. Ya, terserahmu lah.
Kalau kau sudah tidak ingin lagi lebih lama tinggal di tempatku ini, aku tidak bisa menahannya. Baik, Aki. Aku ucapkan terima kasih atas pertolongan Aki dan jeripayah Aki selama ini padaku. Iya, Kandini. Tidak usah kau pikirkan. Yang penting hati-hatilah di jalan. Karena bahaya setiap saat bisa menghadangmu. Terima kasih, Aki. Maaf, Aki. Kitab ini aku bawa. Untuk apa kau bawa? Bukankah lebih aman kitab itu berada di tempatku? Karena tidak akan ada orang yang bisa masuk mencuri kitab ini kemari. Kitab ini aku yang mendapatkannya. Jadi aku berhak membawanya. Setidak-tidaknya sebagai bantal tidur olehku. Ya, bawalah. Kalau memang itu yang kau kehendaki. Kau lihat barusan di sana? Iya. Aku melihat seekor harimau putih masuk ke dalam keraton melewati tempat penjagaan kita ini. Bukan harimau putih, tetapi lelaki tua yang cepat sekali jalannya melintas di depan kita. Dengar Kisanak, bukan orang, tapi harimau putih yang masuk ke dalam desa Panggalau ini. Bukan harimau, tapi orang. Bukan. Waduh, kalau begitu mari kita susul. Sehingga kita bisa buktikan siapa yang benar. Kau atau aku? Nah, kita memang harus menyusul dan mengejarnya. Kalau tidak kita susul, nanti kita kena marah oleh Kanjeng Gusti. Ya, karena ada yang masuk ke dalam keraton tanpa kita ketahui. Ya, mari cepat. Ayo. Mana dia? Nah, itu dia itu. Mana? Iya. Seorang laki-laki tua ya. Jadi betul kan seorang laki-laki tua? Tapi tadi bukan orang yang aku lihat tadi. Yang aku lihat tadi itu betul-betul seekor harimau putih. Ayo, laki-laki tua itu terus masuk ke Pendapa Agung. Mari kita kejar. Iya. Hei, berhenti! Berhenti kamu! Kamu tidak boleh masuk kemari tanpa izin. Ada apa, pengawal? Kami menghaturkan sembah ke hadapan Kanjeng Gusti. Sembah kalian aku terima. Ada apa kalian berlarian kemari? Maaf, Kanjeng Gusti. Kami mengejar orang ini. Karena tanpa seizin kami, dia melintas masuk dengan cepat ke dalam keraton. Oh, ini. Kalian tidak usah khawatir. Dia ini sahabatku. Dia bernama Aki Patok. Dan Aki Patok memang selalu masuk ke dalam keraton Panggalau ini seperti itu. Lain kali kalau kalian melihat Aki Patok masuk, biarkan sajalah. Siaga Kanjeng Gusti. Nah, kembalilah kalian ke tempat penjagaan kalian. Siaga Kanjeng Gusti. Maaf Kanjeng Gusti. Saya tadi melihat yang masuk ke dalam keraton ini bukanlah seorang laki-laki tua ini, tapi seekor harimau putih yang melompat cepat di hadapan kami masuk ke dalam keraton ini. Ya, seekor harimau putih atau seekor laki-laki tua sama saja. Dia tetap bernama Aki Patok. Jelas? Jelas Kanjeng Gusti. Nah, kembalilah kalian ke tempat penjagaan kalian tadi. Siaga Kanjeng Gusti. Ya, berita apa yang Aki Patok bawa kemari? Berita buruk, Batara. Berita buruk? Berita apa? Kitab Dua Mustika hilang dari Telaga Sore. Hilang? Wulandari sudah tahu? Justru aku tahu dari Wulandari, Batara. Di mana Wulandari sekarang, Aki Patok? Wulandari menunggumu di Telaga Sore. Aku memang berjanji pada Wulandari bahwa kemarin aku sudah harus sampai ke Padepokan Telaga Sore. Tapi sampai hari ini aku masih berada di dalam keraton Panggalau ini. Kapan kau akan berangkat ke Telaga Sore, Batara? Sekarang. Mari. Naiklah ke punggungku supaya cepat sampai di sana. Cepat sekali aku berubah dirinya menjadi harimau putih. Siapa lagi yang datang kemari? Petugas dari Keraton Dharmasraya. Maaf Raden Wangsa. Ada apa? Saya disuruh Kanjeng Senapati untuk menemui Raden di sini. Berita apa yang kau bawa dari Ramanda Senapati? Kanjeng Senapati menyuruh Raden ke Dharmasraya. Berarti aku harus menghadap Ramanda? Betul Raden. Pergilah dulu dan katakan kepada Ramanda Senapati, aku akan segera datang menghadap. Kanjeng Senapati menyuruh Raden bersama-sama saya ke Dharmasraya. Apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Ramanda Senapati, petugas? Entahlah Raden, saya tidak tahu. Pasti mengenai hasil Ramanda Senapati. Karena aku memang tidak berhasil. Mari Raden, kita berangkat sekarang ke Dharmasraya. Baiklah. Wulandari. Wulandari. Kakang Batara, kenapa Kakang terlambat datang? Bukankah Kakang berjanji padaku akan datang 3 hari yang lalu kemari? Maafkan aku, Wulan. Aku memang terlambat datang. Kakang selalu begitu. Kakang selalu sibuk dengan urusan Kakang sendiri. Sehingga Kakang lupa pada janji Kakang Batara sendiri. Kakang lupa pada tugas Kakang sendiri, yaitu menjaga tempat ini, menjaga kitab Dua Mustika. Sehingga kitab itu kini telah hilang dicuri orang. Baiklah, aku memang salah. Aku minta maaf. Sekarang mari kita cari kitab Dua Mustika itu. Aku tidak tahu kemana harus mencari kitab itu, Kang. Aku sudah menyia-nyiakan menjaga kitab itu. Kita cari. Kita harus menemukan kitab itu. Betul, Kakang Batara? Betul. Mari kita cari. Iya, mari. Saya menghaturkan sembah ke hadapan Ramanda Senapati. Duduklah. Terima kasih, Ramanda. Sudah berapa lama kau kembali dari Panggalau, anakku? Sudah 1 purnama yang lalu, Ramanda.
Lalu kau kemana saja selama ini? Anda sekarang Saya masih berada di mendengarkan Tegalsari, Ramanda. Sandiwara Radio di channel Memori Tidak salah 80. dugaanku. Kau pasti berada di sana. Kenapa harus ke sana? Kenapa kau tidak langsung ke Dharma Seraya? Karena saya gagal melaksanakan tugas yang Ramanda bebankan kepada saya. Sehingga saya tidak berani pulang kemari. Seharusnya kau kembali kemari. Gagal atau tidak, itu urusan kedua. Sehingga aku tidak cemas memikirkanmu. Karena Ki Harindana sudah lama sampai di Dharma Seraya ini. Bahkan aku sudah mengirimkan orang ke seluruh pelosok yang tidak mungkin didatangi orang. Aku perintahkan kepada mereka bahwa kau harus mereka bawa kembali, hidup ataupun mati. Rupanya petugas yang aku kirim ke Tegalsari yang menemukanmu di sana. Maaf Ramanda. Saya memang salah. Disinilah terlihat bahwa kau tidak mengerti sama sekali urusan pemerintahan, anakku. Nah, apa yang telah kau dapat di Panggalo itu? Saya hanya mendapat malu dari para petinggi kerajaan Panggalo, Ramanda. Mendapat malu bagaimana? Coba kau ceritakan padaku. Mereka tidak menghormati saya sebagai seorang bangsawan kerajaan Dharma Seraya. Bahkan mereka menangkap saya bersama Gandini. Lalu kami berdua diperlakukan sebagai tawanan. Kenapa kau sampai tertangkap? Karena saya menyuruh Raja Panggalo itu tunduk kepada kerajaan Dharma Seraya. Apalagi Raja Panggalo itu adalah bekas perwira kerajaan Dharma Seraya yang berkedudukan di Mentilin. Sebenarnya itu bukan tugasmu, Wangsa Dirja. Menyuruh suatu kerajaan tunduk kepada kita. Itu urusan Sri Baginda Maharaja Dharma Seraya. Karena Sri Baginda Maharaja lah yang akan mengirim utusan ke sana. Sedangkan kamu, hanya aku suruh memata-matai kerajaan itu. Bagaimana kekuatan kerajaan itu? Bagaimana kemakmurannya? Bahkan kau harus menyamar menjadi orang biasa ke sana. Jangan sampai mereka mengetahui siapa kamu. Tapi kamu lain. Kamu memperkenalkan dirimu. Bahkan dengan angkuhnya. Kamu suruh mereka tunduk kepada kita. Tentu saja mereka tidak mau. Walaupun rajanya adalah bekas perwira kerajaan Dharma Seraya. Sebenarnya mereka sudah sangat berbaik hati padamu. Karena kau dan Gandini tidak mereka tangkap. Kalian berdua mereka lepaskan begitu saja. Iya, Ramanda. Lalu kemana Gandini? Apakah dia berada di Tegalsari? Tidak, Ramanda. Dia pulang ke Mentilin. Bagus. Aku juga menyuruh orang mencari dia. Supaya segera menghadap padaku di sini. Aku ingin mendapat keterangan yang lengkap dari kalian berdua. Aki Patok memasuki keraton Panggalo dengan cepat. Sehingga kedua penjaga keraton menjadi terkejut. Aki Patok memberikan berita kepada Batara bahwa kitab Dua Mustika hilang dicuri orang di Telaga Sore. Padahal sekeliling Telaga Sore sudah diberi pagar oleh Nyi Sepi. Sementara itu Raden Wangsa Dirja menghadap Senopati Dharma Seraya. Walaupun ada rasa takut kepada ayahandanya itu, karena tugas yang diembannya ke kerajaan Panggalo boleh dibilang gagal. Di tempat lain, Gandini sudah pergi meninggalkan tempat persemayaman Aki Lumut di hulu sungai Tembesi. Bahkan Gandini pergi dengan kitab Dua Mustika yang dicurinya dari Telaga Sore. Agak sulit juga ya mengartikan kitab ini. Kalimat pertama, sepertinya... aku mengerti sekarang. Kenapa rasanya menyesakan ya? Mungkin aku harus lebih memusatkan pikiranku. Sebaiknya aku alirkan tenaga dalam ke seluruh tubuhku. Ya. Nah, sekarang rasa sakitnya mulai berkurang. Badanku mulai terasa hangat. Kenapa tiba-tiba kepalaku terasa sakit? Sebaiknya aku coba melawan rasa sakit ini. Ya. Kenapa kepalaku terasa bertambah sakit? Kepalaku terasa... Di mana aku? Di mana kitab Dua Mustika itu? Tadi ada di hadapanku. Itu dia. Kitab itu ada di bawah pohon yang rindang itu. Untunglah kitab ini tidak hilang. Sepertinya tadi kepalaku terasa sakit sekali, tapi sekarang sudah hilang. Aneh sekali.
Dan aku pun sekarang tidak tahu berada di mana. Sebaiknya aku teruskan mempelajari kitab ini. Hiat! Hup! Mengapa sekarang tidak terasa sakit ya? Padahal cara mengatur napasnya sama seperti yang kulakukan tadi. Sekarang akan kuteruskan dengan kalimat kedua yang ada pada kitab itu. Hiat! Hop! Hiat! Hop! Dadaku tidak terasa sakit lagi. Mungkin aku tidak salah mengartikannya. Tenagaku terasa bertambah. Aneh sekali. Belum pernah aku merasakan seperti ini. Akan kucoba sekarang ilmuku ini. Sedang apa kau, Gandini? Siapa itu? Suara itu seperti aku kenal. Ini aku, Gandini. Mak Rompang. Percuma kau pelajari kitab itu. Kau tidak akan pernah bisa mempelajarinya. Kau tidak akan bisa menghancurkanku. Sekarang kau akan musnah. Kau ingin mencobanya? Nih, rasakan. Setiap aku percepat gerakanku makin bertambah tenagaku. Ilmumu tidak ada apa-apanya, Gandini. Sulit sekali mengalahkan Mak Rompang ini. Sekarang akan kucoba ilmu yang kudapat dari kalimat kedua tadi. Hop, ya, hai, hai, hop, hop, ya. Ya. Mak Rompang dan Gandini terus saling menyerang bergantian. Terkadang terlihat Gandini melentingkan tubuhnya untuk menghindari serangan Mak Rompang. Dan Mak Rompang mengayunkan tongkat kepala gagaknya membalas serangan Gandini. Angin bertiup bertambah kencang dan guntur menggelegar silih berganti. Menandakan dua kekuatan besar sedang beradu. Perkelahian terus berlanjut. Burung-burung gagak pun berdatangan seakan-akan menonton majikan mereka sedang bermain-main. Gandini terus tidak henti-hentinya menyerang. Walaupun ia hanya memakai dua kalimat dari kitab Dua Mustika yang dipelajarinya. Hei, mau kemana kau? Sedikit lagi aku pasti akan menghancurkannya. Kenapa ia tiba-tiba menghilang? Apa ia tahu ilmu yang kudapat ini tidak main-main? Sekarang ilmuku sudah tinggi.
Mak Rompang pasti akan kukalahkan dengan cepat. Suatu saat nanti, jika aku bertemu dengannya, pasti akan kumusnahkan dia. Hiat! Kenapa dadaku terasa sakit? Sekujur tubuhku terasa lemas dan kepalaku. Dan Ayu. Ki Wista. Dan Ayu tidak apa-apa. Aku. Pengawal. Iya, Ki. Entahlah. Dan Ayu tidak apa-apa. Dadaku terasa sesak. Kepalaku sangat sakit sekali. Pengawal cepat sini. Iya, Ki. Kitab ini sulit sekali dimengerti isinya. Dan Ayu, bagaimana Dan Ayu bisa mengerti isi kitab ini? Aku mencoba mengartikannya dan memadukannya dengan ilmu tenaga dalamku. Mungkin aku salah mengartikannya. Isinya sulit sekali dimengerti. Sudahlah Dan Ayu. Sebaiknya Dan Ayu beristirahat. Untunglah tidak terlalu parah luka dalamnya. Lain waktu, kita coba bersama mengerti isi kitab ini. Hari sudah menjelang siang. Sebaiknya kita beristirahat, Wulan. Lihat, di sana ada sungai. Sejuk sekali air ini. Kemana kita harus mencari kitab dua mustika itu, Kakang? Sudah setengah hari kita berjalan tanpa tujuan. Aku juga tidak tahu, Wulan. Aku merasa tidak enak sudah melalaikan tugas. Seharusnya aku bersamamu menjaga kitab dua mustika itu. Sungguh, aku menyesal sekali. Aku tidak tahu bagaimana jadinya nanti. Kalau kitab itu tidak kita temukan, bagaimana kita berdua dapat menghancurkan Mak Rompang? Terasa lebih baik sekarang. Rasa sesaknya sudah agak hilang. Sebaiknya aku simpan kitab itu di tempat yang aman. Pasti Batara dan Wulandari mencarinya sekarang. Tapi mereka tidak mungkin mendapatkannya. Kira-kira siapa yang mencuri kitab itu? Aneh. Tiba-tiba kakiku bergerak sendiri. Sebaiknya aku ikuti saja kemana maunya kakiku ini melangkah. Sepertinya ini jalan ke arah rumah Gandini. Demikianlah tadi Anda serial sekarang masih Sandiwara Radio di channel Misteri Memori Mak 80. Rompang episode ke-20 Kitab Dua Mustika dipersembahkan oleh Denhas Adiaswara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan Pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.